Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Aku punya Five of Wands. 5 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, oke. Memang dapat aku akui loh, ini energi sangat negatif banget, teman-teman. Kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kamu selama ini selalu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang sangat toksik, ya. Orang-orang yang sepertinya berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Banyak yang bermanipulatif, bermuka dua. Oke, banyak banget yang kejam, ya kan? Dan kemudian banyak juga energi yang sebenarnya benar-benar menunjukkan sebuah ketidaksukaannya terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, maka ini yang sebenarnya harus kamu waspadai, gitu loh, ya kan? Karena terlihat mereka selalu berusaha untuk bagaimana caranya bisa menjatuhkan kehidupan kamu. Nah, apakah ada dampaknya terhadap kehidupan kamu? Oke, saat ini teman-teman, ataupun nanti ya, ataupun selama ini, kita akan lihat dari energi kata berikutnya. Aku punya Four of Wands ya, mohon maaf. Ada 4 tongkat. 4 tongkat muncul hadir. Ya, jadi sebenarnya sih gini ya. Apa sih maksud dan tujuan mereka gitu ya kan? Kenapa banyak banget orang yang nggak suka terhadap kehidupan kamu? Karena memang kamu lebih unggul dari di dalam segala hal gitu loh, ya kan? Karena kehidupan kamu tuh jauh lebih baik daripada kehidupan mereka. Itu faktanya. Oke, itu fakta yang sedang terjadi, teman-teman. Ataupun selama ini terjadi. Ya di dalam segala hal mungkin kamu lebih selalu menang lah dibanding mereka. Jadi wajar nggak teman-teman ketika mungkin mereka menjadi pesaing di dalam kehidupan kamu, ternyata kamu yang selalu menang di situ. Jadi ada sebuah keirian mereka, ya kan? Kecemburuan mereka, ketidaksukaan mereka, kebencian mereka terhadap kehidupan kamu, ya kan? Seperti itu. Dan kemudian dampak yang akan terjadi ternyata tidak ada sih sebenarnya, ataupun selama ini. Aku punya dekarian. Ada beberapa energi positif yang sebenarnya selama ini selalu menjaga kehidupan kamu, teman-teman. Ya, energi-energi positif yang mungkin memang, oke, apa ya, menjaga gitu loh. Ya kan, sebuah bentuk mungkin manifestasi atas doa-doa kamu, sebuah bentuk energi mungkin dari leluhur kamu ataupun yang lainnya, teman-teman. Ya, jadi ini faktanya. Oke, kamu nggak bisa dijatuhkan dengan mudah. Sehingga itu tadi, mereka sebegitu banyaknya, teman-teman, ya kan, untuk menjatuhkan kamu seorang diri, mereka nggak akan mampu. Oke. Kemudian aku punya Knight of Cups. Nah, ini sesuatu hal yang lebih bagus. Apa? Ya kan? Jadi semakin banyak orang yang membenci kehidupan kamu, iri dan dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ini akan semakin membuat kehidupan kamu akan semakin berkembang, semakin maju, semakin meningkat. Ya, itu faktanya. Ya kan? Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn, apa sih yang harus kamu lakukan terhadap mereka? Orang-orang yang membenci kehidupan kamu, iri dengki terhadap kehidupan kamu, nothing, tidak ada, teman-teman.
tanpa kamu melakukan segala hal juga eh, sebenarnya ya kan nggak berdampak dong terhadap kehidupan kamu. Dan aku yakin semakin kamu sukses berhasil, mereka semakin menderita gitu loh teman-teman. Jadi jangan pernah menunjukkan kesedihan kamu, permasalahan kamu di depan mereka gitu. Karena melihat sedikit saja kamu susah, mereka tuh senang teman-teman, bahagia gitu. Jadi jangan sampai, ya nggak apa-apa deh, berusaha banget untuk menunjukkan kebahagiaan. Kalaupun ada masalah di dalam kehidupan kamu, berusaha mungkin kamu teman-teman, jangan pernah mengadu kepada siapapun, karena itu nanti bisa menjadi sebuah awal mula kebahagiaan mereka. Karena bisa jadi selama ini mereka selalu memantau dan ingin tahu tentang kehidupan kamu, kepo terhadap kehidupan kamu teman-teman, ya kan? Jadi kalau ada masalah, hal yang sangat harus kamu lakukan adalah ya mengadulah terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman, ya kan? Berdoa, meminta, itu, oke? Minta kepada Tuhan. Next, poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, rezeki, ataupun finansial ekonomi teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Aku punya The Tower. Nah, The Tower muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki. Mohon maaf, memang The Tower ini kartu yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat negatif banget ya, teman-teman. Oke, kenapa aku katakan demikian? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana kondisi keadaan kamu yang mungkin nggak semua sih, semoga tidak ada ya. Tetapi memang kartu ini menggambarkan tentang keterpurukan, ya kan? Kondisi kehidupan yang benar-benar sangat kritis, kondisi kehidupan yang benar-benar sangat nol banget, teman-teman. Oke, ada pengkhianatan, ada sebuah energi besar yang sepertinya membuat kehidupan kamu itu berantakan, ya. Mungkin menutup jalan kerezekian kamu ataupun yang lainnya. Oke, terlepas dari apapun itu masalahnya ya, teman-teman mungkin berbeda-beda. Kita akan lihat dalam pekan ini apakah ada potensi peluang keuangan kamu akan bangkit, keuangan kamu akan stabil, seimbang paling tidak, ya kan? Oke, wow, Wheel of Fortune, teman-teman. Wheel of Fortune muncul hadir untuk energi kartu kedua. Jadi melihat dari energi kartu kedua ini teman-teman, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa pada akhirnya. Kenapa? Karena Wheel of Fortune ini kartu menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan sebuah perubahan kehidupan. Kehidupan itu akan berputar, roda kehidupan kamu akan berputar. Ketika kemarin ataupun hingga saat ini masih ada beberapa dari kamu yang mengalami energi ini. Kesulitan ekonomi, ya kan? Ya pokoknya dalam fase yang sangat kritis banget ya. Tidak ada seorang pun yang mau menolong dan membantu kamu, teman-teman. Dan di sini semuanya akan terlihat indah pada akhirnya, ya kan? Setelah perlahan demi perlahan roda kehidupan kamu akan berputar. Dan yang namanya banjir keberuntungan, teman-teman. Ya ada sebuah indikasi, ya kan? Keuangan kamu bakal stabil, seimbang, dan bahkan nggak menutup kemungkinan akan adanya rezeki yang berlimpah ini, teman-teman, ini akan membuat kehidupan kamu lebih mapan, ya, seperti itu. Nah, kemudian aku punya Eight of Swords ya, ada 8 pedang. 8 pedang muncul hadir sebagai energi penutup, teman-teman. Oke, aku akui memang perjalanan di dalam kehidupan kamu selama ini cukup berat, rumit, sulit, ya teman-teman, penuh dengan tantangan banget. Tetapi aku yakin, kamu orang-orang yang terpilih, teman-teman. Meskipun kamu dihadapkan dengan berbagai masalah kesulitan ekonomi, apapun itu, kamu masih tetap mampu untuk bertahan, gitu ya. Dan aku yakin, ya pada akhirnya ketika mungkin selama ini selalu merasakan ketidakberuntungan untuk masalah ekonomi, kali ini teman-teman bisa saja ya Tuhan berkehendak yang lain gitu. Akan begitu banyak kok teman-teman Capricorn yang bakal sukses, bakal hidupannya lebih mandiri, terutama mungkin di bulan Juli ini ataupun mungkin di tahun 2025 ini ya teman-teman. Kun fayakun. Semoga energi ini benar-benar termanifestasikan dengan nyata di dalam kehidupan kamu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Oke, aku punya Judgment teman-teman. Kemudian aku punya Eight of Wands dan ada Five of Cups. Untuk masalah kehidupan asmara rumah tangga teman-teman,
Capricorn dalam pekan ini ya kan. Jadi dari ketiga kartu ini ya sebenarnya kartunya semuanya sangat positif, teman-teman, ya. Sangat-sangat positif. Kenapa aku katakan demikian? Karena dari ketiga kartu ini menggambarkan tentang bagaimana gitu ya. Ada sebuah bentuk manifestasi atas doa. Ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, teman-teman, maka inilah sebuah awal babak baru kehidupan baru yang akan penuh dengan berbagai kebahagiaan, ya. Ada penaklukan di dalam sebuah tantangan, pencapaian di dalam sebuah tujuan, kerja keras yang bakal membuahkan hasil pula dalam pekan ini. Jadi semuanya akan terlihat baik. Ya semuanya akan lebih baik daripada mungkin pekan kemarin ataupun daripada mungkin bulan kemarin ya. Entah itu terkait rezeki, entah itu terkait dengan hubungan rumah tangga kamu itu sendiri, ya kan? Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Oke, dan aku punya The Star. Wow, aku punya Four of Swords dan aku punya The Empress. Oke, melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Capricorn. Jadi dari ketiga kartu ini memang cukup dan sangat menggambarkan teman-teman. Ya, bahwasanya sih kalau aku lihat saat ini ya hubungan kamu tuh lagi lancar-lancarnya ya sebenarnya. Ya kan? Ya kalau dikatakan juga takut kehilangan ya kalau sudah mungkin apa ya teman-teman terlalu sayang ya nggak ada masalah sih sebenarnya namanya juga perasaan ya seseorang itu pasti berbeda-beda. Ada yang memang mungkin saking sayangnya jadi takut kehilangan ya tetapi semoga sih sebenarnya di Empress ini katanya menggambarkan tentang bagaimana sih sebuah komitmen ya mudah-mudahan selalu terjaga dengan baik teman-teman dan kemudian mungkin ada sebuah indikasi karena memang sudah terlihat sama-sama dewasa loh ya kan indikasinya mungkin bisa saja hubungan kamu akan segera ke jenjang yang lebih serius semoga ya karena memang sudah ada perencanaan di situ teman-teman ya selagi memang niatnya baik ya mudah-mudahan ya kan. Allah Tuhan semesta alam akan mengabulkan doa-doa kamu nantinya. Gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya King of Wands, ada Fake of Swords, dan aku punya The Devil. Nah, untuk teman-teman Capricorn yang jomblo dan single gitu ya kan. Jadi dari ketiga kartu ini, ya, aku akui betapa sulitnya kamu selama ini mungkin berjuang mendapatkan pasangan jodoh yang terbaik seperti itu ya teman-teman. Ketika memang berharap, ya tetapi memang pada fase ini sih kamu harus lebih banyak bersabar. Nah, mungkin salah satu hal deh yang berpengaruh kenapa kamu selama ini sulit untuk bahagia. Aku punya The Devil. Ada sebuah indikasi tentang adanya magic guna-guna ataupun sebuah energi yang sepertinya lagi membelenggu kamu. Ya, menutup jalan kesekian kamu, menutup jodoh kamu, teman-teman. Ya, dan caranya sebenarnya sangat simpel, ya kan? Bukan berarti gampang, tidak, teman-teman. Sekarang tergantung dari keyakinan diri kamu. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk lebih bisa mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing. Ya, lebih mendekatkan diri itu bukan berarti ya kalau masalah maaf mungkin untuk yang Muslim ya teman-teman kamu sholat 5 waktu itu adalah sebuah kewajiban dan ketika kamu ingin mendapatkan hal yang lebih tentu kamu harus lebih memperbanyak mungkin ya sholat-sholat sunnah ya kan di tengah malam kemudian mungkin lebih memperbanyak zikir ataupun puasa ya untuk yang lain ya tentu sama halnya kamu harus lebih memperbanyak ibadah juga teman-teman doa juga ya berbuat baik ya kemudian sedekah ya mudah-mudahan setelah ini teman-teman nggak akan ada lagi orang yang bisa menutup jalan keresakian kamu ataupun jodoh kamu gitu ya. Oke, next poin berikutnya terakhir ya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya wow, Six of Cups, Three of Cups, dan aku punya Nine of Swords. Oke, melihat tentang bagaimana sih kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Ya, di sini sih energinya sangat warning, teman-teman. Ya, energinya cukup membahayakan. Jadi kamu wajib hati-hati dan waspada. Jangan terlalu mudah percaya nih, ya kan? Meskipun dia ingin ngajak kamu serius. Ya, ingin ngajak kamu serius bukan berarti dia akan langsung serius, teman-teman. Dan kamu juga lihat latar belakang kehidupan dia itu seperti apa. Apakah dia jomblo, single, ya kan? Paling tidak seperti itulah. Karena yang aku lihat di sini,
ada indikasi bahwasanya dia sudah berpasangan, ataupun paling tidak karena dia orang yang mudah mungkin merayu gitu teman-teman, yang menggoda gitu. Contoh itu tadi, ketika dekat dengan kamu mungkin dia ingin langsung ngajak kamu serius. Berarti kan ini orang yang memang mudah mempengaruhi lawan jenisnya teman-teman. Jadi jangan mudah terpengaruh gitu loh. Ya ketika memang niat dia bagus, ya kamu harus lihat dulu terlebih dahulu, jangan terburu-buru, itu sangat penting. Karena yang aku lihat di sini kamu bakal kembali kecewa nih kalau kamu tidak berhati-hati, kamu tidak waspada dan terlalu terburu-buru teman-teman di dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, next poin terakhir, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Capricorn. Aku punya tanggal 17, 22, oke, 27, 15, 20, tanggal 7, tanggal 1, tanggal 5, 26, 21, 25, dan tanggal 18. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.